Di awal film diperlihatkan dengan ayah Dakyung yang sedang mengunjungi Sunwoo di rumah sakit. Ia yang awalnya hanya ingin mengantar dan merekomendasikan salah satu temannya kepada dokter Sunwoo, akhirnya memilih untuk menghabiskan waktu mengobrol dengan Sunwoo. Kejadian itu disaksikan oleh Myung Sok. Ia yang ternyata masih menjadi mata-mata Taeoh, akhirnya memutuskan untuk memberitahu Taeoh tentang apa yang ia lihat. Seketika itu juga, Taeoh segera menuju ke kantor istrinya. Ia takut kalau Sunwoo mengatakan sesuatu hal tentang dirinya kepada ayah Dakyung. Sedangkan Sunwoo sendiri sedikit membuka rahasia tentang Dakyung. Ia memberitahu ayah Dakyung kalau putrinya itu sedang menjalin hubungan serius dengan seseorang. Oleh karena itu, sesampainya di rumah, ayah dan ibu Dakyung mengkonfirmasi kebenaran berita itu kepada Dakyung. Tapi Dakyung mengatakan kalau mereka hanya menjalin hubungan biasa, belum ke arah serius. Kedua orang tua Dakyung yang tak ingin putrinya itu salah memilih pasangan, lalu meminta kepada Dakyung untuk mengakhiri hubungan mereka, dan ayahnya berjanji akan mencarikan suami yang sesuai untuk Dakyung. Tapi Dakyung menolak. Ia tak mau kedua orang tuanya mencampuri urusan privasinya. Ia ingin hidup dan menikah dengan orang yang menjadi pilihannya sendiri. Dan pada suatu malam, Yoon Seo yang telah tinggal bersebelahan dengan tempat tinggal Dakyung atas rencana dari Sunwoo, tak sengaja melihat Dakyung sedang bertengkar dengan Taeoh. Ia lalu melaporkan hal tersebut kepada Sunwoo. Dan pada keesokan harinya, ketika tiba-tiba Taeoh meminta izin untuk keluar rumah, Sunwoo yang merasa penasaran dengan masalah yang sedang terjadi antara suaminya dengan Dakyung, lalu meminta kembali kepada Yoon Seo untuk menyelidiki masalah yang terjadi di antara mereka berdua. Dengan memasang kamera yang ia sembunyikan di dalam mobilnya yang ia parkir tepat di depan rumah Dakyung, Yoon Seo menjalankan perintah dari Sunwoo. Tapi tindakan Yoon Seo tersebut diketahui oleh seseorang yang ternyata adalah mantan pacarnya yang bernama Park In Kyu. Yoon Seo yang merasa sudah tak memiliki hubungan apapun dengan In Kyu, meminta kepada mantan pacarnya itu untuk segera pergi dari rumahnya. Tapi tidak dengan In Kyu. Ia yang masih menganggap Yoon Seo sebagai pacarnya, lalu memaksa Yoon Seo untuk mengatakan ada hubungan apa sebenarnya dirinya dengan Dr. Sunwoo. Sedangkan Sunwoo sendiri yang masih menunggu kabar dari Yoon Seo, mulai merasa khawatir sesuatu telah terjadi dengan Yoon Seo, karena ia tak bisa menghubungi teleponnya. Sunwoo lalu memutuskan untuk menghubungi suaminya yang saat itu sedang bersama dengan Dakyung. Sebenarnya Sunwoo tahu kalau Taeoh sedang menghabiskan malam itu dengan selingkuhannya. Tapi Sunwoo berusaha menahan perasaannya dan bersikap manis kepada suaminya itu. Hal tersebut membuat Dakyung cemburu dan semakin marah kepada Taeoh. Hal yang sama juga dirasakan oleh Sunwoo. Dan untuk melampiaskan perasaannya itu, malam itu juga Sunwoo memutuskan untuk jogging di area perumahannya. Di saat itulah, ia bertemu dengan Jae-yuk yang baru pulang dari kantor. Jae-yuk mengatakan kalau ia mengetahui kejadian di parkiran ketika ibu Taeoh meninggal. Dan Jae-yuk yang sebenarnya telah lama menyimpan perasaan cinta kepada Sunwoo, merasa tak tega dengan kisruh rumah tangga yang menimpa Sunwoo. Ia lalu mengatakan kepada Sunwoo, kapanpun ia butuhkan, Jae-yuk akan selalu ada untuknya. Hingga suatu hari, In Kyu nekat mendatangi Sunwoo di rumah sakit tempat Sunwoo bekerja. Karena tak mau pembicaraan mereka didengar oleh Myung Sok, Sunwoo lalu mengajak In Kyu untuk masuk ke ruangannya. Di saat itulah, In Kyu menunjukkan sebuah kamera yang digunakan oleh Yoon Seo untuk merekam dan memata-matai Taeoh. Memang Sunwoo sengaja menyuruh Yoon Seo untuk mencari bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya agar ia bisa memenangkan kasus perceraiannya. Kesempatan itu digunakan oleh In Kyu untuk memeras Sunwoo. Ia meminta sejumlah uang sebagai uang tutup mulut, atau In Kyu akan membongkar dan melaporkan perbuatan Sunwoo yang telah memanfaatkan pasiennya untuk membuntuti dan memata-matai suaminya. Dan sudah bisa dipastikan jika hal tersebut diketahui oleh pihak rumah sakit, maka lisensi Sunwoo sebagai dokter akan dicabut. Hal itu membuat Sunwoo menjadi tertekan. Ditambah lagi kenyataan yang harus ia dapatkan ketika ia mendengarkan pembicaraan yang sengaja direkam oleh Yoon Seo dengan Dakyung yang mengatakan kalau sebenarnya suaminya sudah tak mencintainya lagi. Oleh karena itu, Sunwoo memutuskan untuk menerima tawaran Jae-yuk yang mengajaknya berkencan untuk melampiaskan kekecewaannya kepada suaminya. Sunwoo tak peduli dengan status Jae-yuk yang merupakan suami dari sahabatnya.
Ia juga tak peduli dengan perasaan Yerim, istri Jae-yuk yang juga sahabatnya sendiri. Yang Sunwoo tahu kalau suaminya juga sama seperti Jae-yuk, laki-laki yang tak bisa setia dan selalu menganggap rendah perempuan. Dan akhirnya malam itu, Sunwoo harus menyerahkan kesetiaan yang selama ini ia jaga untuk suaminya kepada Jae-yuk. Sedangkan Yerim yang sadar kalau suaminya adalah laki-laki yang selalu gonta-ganti pasangan, selalu memantau kemana suaminya pergi dengan memasang alat pelacak di mobil suaminya. Dan lewat alat itulah, malam itu ia tahu kalau suaminya sedang menghabiskan malam di sebuah hotel. Tapi Yerim tak sadar kalau malam itu ia telah dikhianati oleh suaminya dengan sahabatnya sendiri. Tapi ternyata, selain untuk melampiaskan kekecewaannya, ada maksud lain yang disembunyikan oleh Sunwoo ketika ia bersedia untuk diajak tidur oleh Jae-yuk. Ia meminta kepada Jae-yuk untuk membantunya mendapatkan informasi akun perusahaan dan juga akun pribadi milik Tae-oh, karena sebagai rekanan Tae-oh, Jae-yuk sangat mengetahui rahasia perusahaan suaminya itu. Dan kalau Jae-yuk menolak, maka ia akan menceritakan kejadian di malam itu kepada Yerim. Dan sudah pasti rumah tangga mereka akan hancur. Dan ia sendiri tak peduli jika Tae-oh mengetahui kejadian di malam itu, karena ia sudah bertekad untuk menceraikan Tae-oh. Ia yang sangat sakit hati dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh suaminya, terlebih lagi ketika beberapa hari yang lalu, salah seorang pasiennya yang bernama Tuan Ha Dong-sik tak sengaja menemukan sebuah harddisk di tempat berlangsungnya ulang tahun Tae-oh yang isinya merupakan rekaman video antara Tae-oh dengan Dakyung yang seharusnya tak pantas mereka lakukan di tempat umum. Dan Sunwoo yakin kalau harddisk itu adalah milik putranya Jong-yun. Itu berarti selama ini Jong-yun telah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh ayahnya, tapi ia sengaja memilih untuk diam saja. Di saat itu juga, tiba-tiba Dakyung nekat mendatangi rumah Tae-oh. Ia tak peduli lagi dengan larangan yang diberikan oleh Tae-oh, karena ia sudah tak tahan lagi dengan hubungan yang sembunyi-sembunyi itu. Dan sebelum pergi, dengan kemarahan, Dakyung meminta putus dan akan melakukan aborsi. Hal tersebut tentu saja membuat Tae-oh semakin bingung. Ditambah lagi, istrinya semalam juga tak pulang ke rumah. Dan keesokan harinya, diam-diam Tae-oh membuka ponsel milik Sunwoo. Saat itulah ia menemukan bukti kalau istrinya telah bermalam di sebuah hotel. Dan hal itu memang sengaja dilakukan oleh Sunwoo agar suaminya tahu dan merasakan hal yang sama dengan yang ia rasakan. Sementara itu, rumah sakit tempat Sunwoo bekerja kedatangan seorang dokter baru yang merupakan seorang psikiater yang bernama Kim Yong-ki. Melihat orang itu, Sunwoo jadi teringat kalau semalam mereka tak sengaja telah bertemu di hotel itu. Dari Myung-sok, Sunwoo jadi tahu kalau dokter Kim seorang duda yang baru saja bercerai. Tapi Sunwoo tak ambil pusing. Ia lalu pergi menemui Jae-yuk di kantornya. Dan sesuai dengan kesepakatan mereka, Jae-yuk membeberkan semua kondisi perusahaan Tae-oh. Ternyata selama ini, Tae-oh tak mampu bekerja. Sewa kantor telah lama menunggak dan gaji karyawan juga belum dibayar. Dengan kata lain, perusahaan Tae-oh berada di ambang kebangkrutan. Dan untuk mengetahui akun pribadi milik Tae-oh, Jae-yuk bersedia memberikan, tapi dengan syarat Sunwoo mau menemuinya kembali di hotel yang sama. Tapi Sunwoo yang tak mau mengkhianati sahabatnya lagi, memilih untuk tak memenuhi undangan Jae-yuk. Merasa sakit hati karena Sunwoo tak mau datang memenuhi undangannya, Jae-yuk lalu memutuskan untuk pergi ke rumah Sunwoo. Kepada Sunwoo, Jae-yuk mengatakan kalau saldo tabungan di rekening pribadi milik Tae-oh yang cukup besar, dan Jae-yuk berjanji akan membantu Sunwoo untuk segera mendapatkan harta tersebut kalau ia mau memenuhi undangannya kembali. Sunwoo lalu berpikir tentang tawaran dari Jae-yuk karena kalau ia mengandalkan pengacaranya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan Sunwoo khawatir uang tersebut akan segera dihabiskan Tae-oh bersama dengan selingkuhannya. Hingga suatu malam, karena ingin meluapkan kesedihannya, Sunwoo memutuskan untuk menghabiskan malam itu dengan minum. Hal tersebut membuat Sunwoo mabuk berat. Dalam kondisi itulah, ketika ia hendak menyeberang jalan, tiba-tiba ia teringat kejadian di masa kecilnya, di mana ia melihat dan menyaksikan sendiri kedua orang tuanya mengalami kecelakaan dan meninggal. Hal itu membuat Sunwoo mengalami trauma yang cukup berat dan belum pernah mendapatkan perawatan pasca traumatik. Dan karena teringat kejadian itu, tak sadar Sunwoo hampir saja tertabrak mobil.
Beruntung seseorang datang menyelamatkan Sunwoo. Ia adalah Dr. Ma, seorang dokter yang dulu pernah menjadi rekan kerjanya, dan karena suatu kesalahan sebagai direktur asosiasi, Sunwoo terpaksa harus memecat Dr. Ma, padahal mereka adalah sahabat dekat. Kepada Dr. Ma, Sunwoo lalu menceritakan semua masalahnya, tentang perselingkuhan suaminya, tentang pemerasan yang dilakukan oleh Ingyu, dan tentang pekerjaannya yang terancam hilang jika sampai pihak rumah sakit mengetahui perbuatannya. Dan keesokan harinya, Yoon Seo mengatakan kepada Sunwoo kalau Dakyung telah meninggalkan rumahnya untuk pindah ke rumah orang tuanya. Yoon Seo juga mengatakan kalau Dakyung telah mengakhiri hubungannya dengan Tae-oh. Tapi hal tersebut tak lantas membuat Sunwoo senang dan percaya. Ia justru mengajak suaminya untuk pergi ke rumah Dakyung. Karena ia teringat beberapa hari yang lalu, ibu Dakyung mengundangnya bersama dengan suaminya untuk datang ke rumah menikmati makan malam. Apalagi setelah Jae-yuk mengatakan kalau orang yang ingin berinvestasi di dalam bisnis Tae-oh adalah Tuan Yoo Byung-kyu, ayah dari Dakyung. Dan Sunwoo ingin suaminya hancur sebelum perceraian terjadi. Mengetahui kalau istrinya telah membawanya ke rumah selingkuhannya, membuat Tae-oh terkejut dan mengajak Sunwoo untuk meninggalkan rumah itu. Tapi Sunwoo tetap bersikeras untuk bertemu dengan Tuan Yoo. Di saat acara makan malam itulah, di depan Dakyung, Sunwoo membongkar tentang rencana kerjasama antara Tae-oh dengan Tuan Yoo. Tak hanya itu, Sunwoo juga membongkar tentang perselingkuhan antara suaminya dengan Dakyung dan juga tentang kehamilan Dakyung. Mendengar hal itu, membuat Dakyung marah kepada Sunwoo karena telah membongkar rahasianya di depan orang tuanya. Dakyung juga kecewa kepada Tae-oh karena meskipun hubungan mereka telah terbongkar, ia tetap tak mau mengakui hubungan itu, dan Dakyung juga berpikir kalau dari awal niat Tae-oh mendekatinya hanya ingin memperalatnya agar ia bisa dekat dan bisa menjalin kerjasama dengan ayahnya. Kejadian itu membuat kedua orang tua Dakyung terpukul dan membuat ibu Dakyung jatuh sakit. Sedangkan Sunwoo sendiri di depan suaminya mengatakan kalau ia akan menceraikannya dan memastikan kalau Tae-oh tak dapat melihat anaknya lagi. Sunwoo juga mengatakan kalau ia telah tidur dengan sahabatnya Jae-yuk. Hal itu membuat Tae-oh semakin marah dan jijik dengan Sunwoo. Tapi itulah tujuan Sunwoo, agar suaminya juga merasakan apa yang selama ini ia rasakan ketika Tae-oh memutuskan untuk selingkuh dengan Dakyung. Sedangkan Dakyung sendiri akhirnya memutuskan untuk menerima Tae-oh, meskipun awalnya ia kecewa karena Tae-oh telah memanfaatkan dirinya demi bisa mendapatkan kepercayaan dari ayahnya. Tapi Dakyung yang sangat mencintai Tae-oh itu akan menerima apapun konsekuensinya, termasuk tak dianggap anak lagi oleh kedua orang tuanya. Kehancuran juga dirasakan oleh Jae-yuk, karena sesuai dengan kesepakatan yang telah ia buat, malam itu ia kembali akan menghabiskan malam di hotel dengan Sunwoo. Tapi ternyata Sunwoo telah menjebaknya. Ia justru menemukan istrinya berada di dalam kamar hotel itu. Hal tersebut membuat Jirim sangat marah dan kecewa kepada suaminya. Ia tak masalah jika suaminya tidur dengan wanita manapun. Tapi dengan Sunwoo sahabatnya sendiri, membuat Jirim tak bisa menerima kenyataan itu. Sejak saat itu, Jirim memutuskan hubungannya dengan Sunwoo. Demikian juga dengan Jae-yuk. Mereka sangat kecewa dengan Sunwoo. Dan Jirim berjanji akan tetap mempertahankan dan memaafkan suaminya demi keutuhan rumah tangganya. Tapi bukan putusnya hubungan persahabatan dengan Jirim yang membuat Sunwoo sedih, melainkan bagaimana caranya ia bisa menjelaskan kepada putranya tentang kondisi rumah tangga kedua orang tuanya yang diambang perceraian. Ditambah lagi, serangan yang ia terima lewat homepage rumah sakit yang ingin menjatuhkan dan menghancurkan reputasi Sunwoo. Hal itu membuat Sunwoo cukup tertekan. Di saat itulah, kepala rumah sakit memanggil Sunwoo. Di sana telah menunggu Tae-oh dan juga In-kyu. Mereka berdua melaporkan tindakan Sunwoo yang telah menyerang dan mengancam In-kyu untuk dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan juga Sunwoo telah memanfaatkan Yoon Seo untuk membuntuti dan memata-matai suaminya. Akhirnya apa yang menjadi kekhawatirannya selama ini terjadi juga. Kali ini Sunwoo tak bisa berkata apa-apa. Terlebih lagi ketika Tae-oh mengungkit-ungkit kejadian di masa lalunya. Kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh sang ayah sehingga membuat sang ibu depresi dan sengaja membuat kecelakaan yang menewaskan dirinya sendiri dan juga suaminya. Mendengar hal itu, membuat Sunwoo tak tahan dan menampar wajah Tae-oh.
Dan karena khawatir Tae-oh akan mengambil Jong-jun dari tangannya, Sun-woo segera pergi ke sekolah anaknya dan mengajak Jong-jun untuk pergi bersamanya. Demi menghilangkan jejak agar Tae-oh tak bisa menemukan keberadaan mereka, Sun-woo pun membuang ponsel milik Jong-jun. Hal itu membuat Jong-jun marah dan mulai ketakutan. Ia lalu mengambil ponsel milik ibunya dan berusaha menghubungi ayahnya. Sun-woo yang dalam kondisi emosi itu pun mulai kehilangan kendali dan nyaris mengalami kecelakaan. Sedangkan Tae-oh sendiri yang mulai khawatir setelah mendengar teriakan anaknya, lalu berusaha menghubungi polisi. Dan setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya Sun-woo menghentikan mobilnya tepat di pinggir sebuah danau. Sun-woo berusaha mengajak bicara putranya, tapi Jong-jun yang masih dalam kondisi ketakutan itu justru marah kepada ibunya dan meminta kepada ibunya untuk memaafkan sang ayah. Meskipun Sun-woo telah menjelaskan kalau ayahnya selingkuh dan akan memiliki bayi, tapi Jong-jun meminta kepada ibunya agar tidak bercerai karena ia ingin hidup dan besar bersama kedua orang tuanya tanpa harus memilih. Lagi pula selama ini ia lebih dekat dengan sang ayah ketika ibunya lebih memilih untuk menghabiskan waktu dengan bekerja. Mendengar perkataan putranya itu membuat Sun-woo marah dan emosi, sehingga hampir saja membuat Jong-jun terjatuh ke danau. Tak berselang lama, Tae-oh yang masih mencari keberadaan anaknya itu pun tiba-tiba mendapatkan telepon dari Sun-woo. Ia meminta kepada Tae-oh untuk segera pulang dan membicarakan masalah mereka berdua. Sesampainya di rumah, Tae-oh yang hanya melihat Sun-woo sendiri lalu menanyakan keberadaan Jong-jun. Dengan penuh emosi, Sun-woo mengatakan kalau apa yang terjadi dengan keluarganya semua adalah kesalahan Tae-oh. Tae-oh yang menganggap kalau Sun-woo telah melakukan hal-hal yang di luar nalar itu mulai emosi dan berniat untuk menghabisi Sun-woo. Tae-oh lalu mendorong tubuh Sun-woo sehingga membuat kepala Sun-woo terbentur dan berdarah. Di saat itulah tiba-tiba Jong-jun datang. Ia yang melihat ibunya berlumur darah hanya bisa menangis menyaksikan tragedi yang terjadi kepada keluarganya. Meskipun ayahnya berusaha meyakinkan Jong-jun, tapi Jong-jun terlanjur kecewa kepada sang ayah yang berniat untuk menghabisi ibunya. Setelah tragedi itu, akhirnya Sun-woo berhasil memenangkan kasus perceraian. Tae-oh menyerahkan semua harta dan hak asuh anak kepada Sun-woo. Sedangkan Tae-oh sendiri harus mendapatkan hukuman penahanan sementara karena telah menyerang dan hampir membuat Sun-woo meninggal. Dan atas kejadian kasus homepage di rumah sakit yang hampir membuat Sun-woo kehilangan pekerjaan, yang ternyata adalah ulah dari ibu Da-kyung, akhirnya membuat Tuan Yeo meminta maaf kepada Sun-woo atas tindakan istrinya. Sedangkan Da-kyung sendiri harus hidup menderita karena diusir dari rumah oleh ayahnya. Ia yang lebih memilih hidup bersama Tae-oh harus kehilangan segala fasilitas dari sang ayah. Tak hanya itu, atas kasus perzinaan yang dijatuhkan kepadanya, membuat Da-kyung harus dikucilkan dan direndahkan oleh masyarakat. Sejak perceraian itu membuat Sun-woo lebih bahagia dan bisa bernafas lega. Hal yang sama juga dirasakan oleh Yoon Seo. Karena sudah tak ada lagi yang mengusik hidupnya sejak In-kyu ditahan karena kasus penyerangan dan kekerasan terhadap dirinya. Setelah bebas dari penahanan sementara, Tae-oh dan Da-kyung yang tak tahan dengan gunjingan masyarakat memilih untuk meninggalkan Gosan dan pergi ke Seoul. Dan waktu terus berlalu, tak terasa 2 tahun sudah Sun-woo menjalani hari-harinya sebagai seorang janda. Hingga suatu hari, ketika Sun-woo sedang mengunjungi pameran sebuah perumahan premium di Gosan, sesampainya di rumah, ia mendapati sebuah undangan yang ditujukan kepada Jong-yun. Undangan itu dikirim dari Tae-oh untuk merayakan kembalinya dia di Gosan, sekaligus syukuran rumah baru. Nah, kira-kira apa rencana yang telah disusun oleh Tae-oh? Dan apakah Sun-woo mengizinkan putranya untuk menghadiri undangan dari ayahnya? Nantikan jawabannya di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di rangkuman episode-episode mendatang. Terima kasih, jaga diri baik-baik, and see you!